Teman lama saya namanya, kenalin Mas Jarwo, kenalan sendiri. Aduh. Namanya Mas Jarwo, panggilannya ini ya, namanya Pak Boy. Mas Jarwo. Namanya panjang itu sebenarnya panjang banget Mas. Panjang banget. Kalau dijelasin sih nggak bisa. Walah. Makanya pendek aja Jarwo. Panggilannya Mas Jarwo. Mas Jarwo domisili Cikarang ya, Bekasi ya. Saya masih montang-manting Mas. Wow, ini apa namanya tuh kalau gitu tuh? Serabutan. Musafir. Benar. Musafir. Mas Jarwo ini domisili Bekasi Cikarang lah ya. Cikarang ya. Di mana aja ada ya. Iya, dia asli Semarang ya, Mas Jarwo ya. Semarang. Ini salah satu pengorbit LB konslet ya Mas ya. Kalau bisa sih sebutannya penghobi aja Mas. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah Mas, baiklah. Sehat Ya ya. seperti yang Mas lihat saat ini aja. Ini ada misi apa nih ke Jakarta? Misinya sih saya di sini silaturahmi Mas. Intinya sih pengen ketemu teman-teman Ini ya sama termasuk guru besar saya. Namanya Undertaker ya. Kalau saya kecil fitnah jatuhnya Ini dong. itu sama aja. Tapi Ada. dia orang baik hati dan tidak sombong. Nah, ini ada reunian kecil-kecilan lah ya. Betul. Nah, Intinya sih. Mas, ini pertanyaannya banyak yang pasti seputaran perkembangan kontes lockdown. Karena Mas Jarwo kita tahu semuanya kan di LB ya, di LB. Ada perkembangan apa nih Mas? Dari kampung dulu deh, dari kampung nih. Kalau perkembangan dari kampung itu utama itu semakin banyak lakbet yang istilahnya sekarang dibilang apa lakbet Konslet seret itu dari zaman ya masa istilahnya dari kemarin sampai sekarang itu makin lama makin banyak banget sekarang. Istilahnya guru-guru juga konslet juga banyak orang yang punya. Terus istilahnya ya orang juga itu menengah ke bawah bisa istilahnya kayak dulu kan istilahnya ya namanya saya itu kayak LPD yang sekarang bilang itu konslet itu kan kalau saya bilang itu burung hoki orang yang punya lah ituannya. Di Jawa sendiri lakberan konsletan banyak berarti. Hampir mayoritas banyak banget kalau daerah sana itu. Untuk khususnya di daerah Semarang. Mas Jarwo di Semarang Semarang. berarti banyak Banyak teman di sana itu. Bagus banyak juga. Itu gimana ya Mas bisa banyak dia orbitin beli jadi atau bikin konsep atau gimana? Kalau untuk bikin kalau untuk masalah itu ya masalah kalau dibilang untuk bikin itu kan persepsi orang masing-masing. Iya. Kalau saya sendiri sih kalau saya itu bukan istilahnya pembikin, namanya hoki Mas. Hoki atau istilahnya rezeki lah. Ya. Kita kan hanya sekedar merawat. Ya, kita merawat burung kalau seandainya. Kalau saya kan prinsipnya yang penting jalan dulu lah. Jalan dulu. Yang penting jalan. Kalau istilahnya dia burung ada di hokinya atau rezekinya jadi ya itu namanya ya sekarang itu hoki. Berapa duit di sana harga konsletan itu? Nah, untuk konsletan sih nggak bisa dibilang nominal ya, tapi iya. kalau hitungannya perbedaan dulu sekarang itu jauh lah hitungan saya. Oke. Nah, untuk istilahnya kan saya bilang tadi ya, untuk orang yang bawah pun bisa lah. Dapat 10 juta. Ya, dapat. Itu udah tergolong gimana? Ngunci apa masih prospek? Nah, itu kalau kayak gitu tuh ada yang istilahnya dapat dengan harga segitu, itu burung udah ngancing. Ada yang dapat segitu burung belum udah ada dol gitu istilahnya udah ngancing tapi belum jalan lapangan. Oke. Sebenarnya itu kan kalau untuk harga segitu sebenarnya kalau kayak burung tergantung kualitas Mas. Oh iya, ada grid-gridnya lah. Ya, gitu. Di Jawa kalau lomba anggap aja lakberan dah ya. Sistem penilaiannya sama nggak ya? Kalau di Jakarta begini nih Mas Jarwo, ada prestasi, batas poin, loss poin ada tapi Iya. jarang. Di mana? Kalau bagaimana kalau di Jawa itu? Sama aja. Sama Mungkin aja. udah terbentuknya istilahnya dari satu tempat ke tempat lain akhirnya kan nyebar ya. Nyebar. Nyebar kayak gitu akhirnya mungkin kan ada istilahnya dari pihak istilahnya dari Jawa Tengah atau Iya. Jawa Timur atau manapun lah Hmm. istilahnya. Dengan adanya kayak gitu untuk kalau sekarang orang bilang kan memajukan dari pemain bawah Iya. dari sama-sama ikut ada restoran istilahnya Restoran. bisa naik semua nggak takut sama burung istilahnya yang
bagus ataupun apa kayak gitu. Ya itu mas, saya penilaian sama. Penilaian sama, sistem peraturan istilahnya kayak sekarang sistem restart pun ada, lost point pun ada. Mas Jarwo kan sering keliling ya, di Jakarta juga sering keliling, di kampung ya mungkin sering keliling. Bedanya apa? Enak di Jakarta apa di kampung untuk kontes LD? Kalau di kampung itu, kalau saya itu kayak kemarin itu hanya lihat cara bermain di daerah saya, Semarang, Bawen. Iya, iya. Itu mayoritas di sana itu kebanyakan penghobi sih. Penghobi. Kalau untuk di sini kan beda breed. Ya, itu mungkin istilahnya buat apa, kontes untuk apa itu. Kalau di sana kebanyakan penghobi sih istilahnya. Terus juga kata daerah sana kan lingkungannya juga ada istilahnya kayak sini kota. Di sana juga banyak, makan cara tentunya juga jauh-jauh ya. Terus juga hitungan saya juga apa ya? Untuk penilaian bendera daerah kampung itu ada yang berbeda mas. Jadi di sana itu poinnya poin kecil. Jadi kayak merah di sini 100 gitu ya. Kalau di sana itu 10. Itu mah teknis aja lah ya, intinya cuma perbedaan angkanya aja ya. Merah dinilai berapa? Kayak di sana juga ada penilaian hitam untuk penilaiannya berapa gitu. Mas, ini satu lagi nih ya. Sekarang di Lakberan, saya bicara di sini ya, di Jakarta tuh tiketnya relatif murah mas. Apa di sana sama? 25-15 ribu. Kalau untuk tiket murah di kampung mas. Murah di kampung. Iya. Tapi kan kontrak juga murah. Iya. Di sana pun istilahnya makanya kan merakyat di sana itu. Jadi untuk perbedaan tiket antara di Jawa di tempat saya sama di sini itu hitungan saya itu lebih cenderung murah di sana. Murah di kampung ya. Makanya kan saya bilang tadi itu kebanyakan peneliti. Dan juga nggak bisa dibuat tiap hari lah istilahnya. Dia kalau ada waktu luang ya kan kadang ada yang di sawah, ada yang di mana. Iya. Ada waktu luang, dia ada istilahnya rezeki berapa istilahnya, makanya dia kan dibikin tiket murah. Kayak 10.000 ada. 10.000 ada juga 15 ya. ada gitu. Mas, ini kenapa ya? Kenapa sih itu LD ya? Sekarang harganya murah. Jangan lagi yang factor gitu. Yang LD konslet pun harganya murah. Kira-kira penyebabnya apa nih? Bingung kan. Jauh kan, kita zaman dulu kan bisa ratusan juta ya, Iya, kan iya. LD konslet. Mungkin ya tanggapan saya ataupun yang lain kan mungkin juga Beda-beda. saya sendiri sih mungkin hitungan saya semakin banyaknya guru ya semakin banyak orang bisa nyari. Terus habis kayak gitu juga intinya sih ya mungkin yang saya seperti tadi ini maaf apa ya, mungkin karena istilahnya batasan kualitas untuk kualitas guru istilah kita buat nyari yang lebih unggul atau lebih bagus kan nggak hanya guru mas. Iya. Kita aja kalau kayak dulu misalnya kita punya guru biasa itu liatin orang punya guru bagus itu gimana ya caranya saya bisa punya guru kayak gitu ataupun kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, istilahnya yang penting guru kita jalan rajin aja ada cukup di tengahnya kayak gitu. Makanya kan untuk istilahnya kayak guru sekarang banyak konsep warga mereka jadi bisa jadi antara itu juga bisa, tapi kan macam-macam lah persepsi orang. Karena kan gini ya mas, kalau menurut saya nih, kita kan dilema ya, di samping banyak acara kopdar LB, kopdar konslet, sementara harga LB-nya malah cenderung merosot, murah. Harusnya kan dengan banyak event LB-nya harusnya lebih ya minimal stabil lah ya, nggak murah lah, jatuh lah, nggak kayak dulu gitu. Kalau memang sistem penghitungannya semua gara-gara ada restart terus jadi LB-nya murah, gimana, apa bisa bangkit lagi nggak harganya? Ya kalau itu sih, kalau itu saya sih bisa sebenarnya mas. Itu kan tergantung masing-masing orang. Iya.
kalau kita punya patokan sendiri di burung tersebut, Iya. kita punya kualitas, itu memang istilahnya bagus, ya hitungan kita kan kita mau nyebut berapapun harga burung kan istilahnya tergantung kualitas, karena burung saya kayak gini loh istilahnya kan, tapi yang menilai orang lain. Iya. juga makanya kayak gitu ya, mungkin bisa jadi mahal juga bisa. Nah, kalau seandainya kita burung nggak punya istilahnya ya takaran untuk kerjanya kurang ataupun apa kurang, jadi istilahnya kita untuk menaikkan harga juga kan istilahnya juga ada berat juga gitu loh mas. Tapi kan untuk konsletan ya, istilahnya tadi bahas konsletan ya. Iya, konsletan. Untuk konsletan kayak gitu ya, itu mas saya tergantung orang masing-masing sih mas sebenarnya. Sebenarnya mau sama aja sih mas saya. Apa karena dibikinnya gampang kali? Jadi banyak orang punya, harganya jadi murah. Kalau untuk dibikinnya gampang sih menurut saya sih Enggak ya, enggak. Tetap itu talenta ya mas. Ya, hitungan saya gitu juga, selain kita juga sistem perawatan juga. Tapi kan di sisi lain kita ada rezekinya nggak di merawat itu burung gitu. Betul. Kalau kita nggak ada rezekinya untuk merawat itu burung, walaupun dia prospek juga, kalau memang belum apa ya istilahnya belum rezeki kita untuk dia jadi menunjukkan konsepnya, juga nggak bakal jadi sebenarnya. Saya pernah ngobrol sama temen, katanya konsep itu nggak dibikin, jadi memang bakat aja, bakat bener begitu. Bisa jadi bakat, bisa jadi rezeki. Ya iya maksudnya. Ya kan, terus bisa jadi juga ada sebab akibat. Gitu loh. Jadi sebab akibatnya mungkin dari sisi lain itu burung kan kebanyakan ini. Nah, dari saya pernah ya keliling kayak gitu juga, itu justru malah yang punya konsletan orang yang nggak ngerti burung. Tiba-tiba dapat burungnya. Tiba-tiba bukan tiba-tiba, Oh. jadi dia merawat, Merawat. tapi tanpa istilahnya nggak kayak rawatan kita gitu. Dari pola rawatan ekstrim berarti. Ya pola rawatan ekstrim Ah. ada yang burung istilahnya biarin lah, mau istilahnya mau beli syukur nggak syukur, namanya orang merawat cuma buat pajangan gitu loh. Akhirnya rezeki di situ, dia tahu-tahu burung Konslet. jadi kan berarti kan hitungan saya itu rezeki di dia. Iya iya. Akhirnya dari rezeki di dia ada pemain yang tahu itu burung, karena dia tahu basicnya ini tuh bakalan konslet, bakalan jadi lah itu. Iya iya. Akhirnya pemain-pemain yang tahu itu bisa jadi menang. Itu juga bisa. Gini Om, untuk pemilihan konslet, untuk pemilihan burung konslet bagus yang jantan, betina, atau bagaimana? Itu masing-masing mas. Jadi selera masing-masing. Ada yang pilih lebih ke Lebih jantan. ke jantan, ada yang lebih ke betina. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, Iya. kalau saya nggak harus di jantan, nggak harus di betina. Yang penting istilahnya kita kerjanya bagus itu dulu. Ya, kalau udah truk aja ya. ya, hitungannya itu. Ada ininya nggak, kelebihannya atau kekurangannya kalau di jantan sama di betina konsletan itu? Ya kalau untuk pandangan saya ya, kan orang beda-beda. Kalau untuk buat stabil di durasi itu kebanyakan mayoritas stabil durasi juga sama panjang Durasinya. di betina. Betina, oke Om. Ada trouble-nya gini. Kalau betina kan nanti bertelur. Ya, Nah itu gimana tuh? ya itu kan istilahnya untuk trouble kayak gitu dibaratin kayak konslet. Iya. Kan alami ya, dia kan diuntul ya istilahnya. Iya. Ada jantannya, dikawin ya, nanti kan bertelur. Ya, Terus untuk lomba yang rutin kan diremin dulu apa gimana, itu termasuk settingan apa itu? ya itu prosesnya kalau hitungan saya proses settingan dia masing-masing mas. Jadi kan antara orang A dan orang B itu beda-beda. Saya pernah gini, kedapatan gini, saya tawarin, itu ada burung konslet, jantan apa laki apa cewek? Cewek, gue nyarinya yang laki, milihnya laki gitu. Ya mungkin kan kalau orang bilang begitu kan karena dia kesenangan bilang itu mungkin cara seandainya ada trouble pun nggak begitu kayak yang betina betina. gitu. Mungkin istilahnya dia juga cara seandainya kan mungkin ada yang masing-masing, seandainya dia rusak ataupun istilahnya trouble lebih gampang jantan. Terus ada yang di betina juga ada kan, mungkin tergantung pegangannya masing-masing mas. Iya, Kalau iya. dia lebih tahu, lebih ngerti pun juga gampang sebenarnya. Bukan gampang lah, dibagian mungkin bisa
secara prosesnya mungkin dia pernah ngalamin kejadian trouble itu, terus dia bisa benerin dari pengalamannya dia itu apa ya, punya burung rusak dari konsletan, terus akhirnya dia dengan cara ini coba-cobain ke yang caranya dia yang pernah rusak. Selama megang konsletan trouble apa Mas Jarwo yang pernah dialami? Kalau konsletan bunyi terus tuh. Iya. Ya kalau untuk konsletan saya trouble pernah itu ngalamin suatu dia betina, ini jantan. Saya pernah mainan jantannya yang tadi juga yang saya bilang tadi kan. Betina bilang katanya apa? Stabil, terus durasi juga stabil, panjang. Jantan pun juga ada yang begitu nggak sama. Cuma kan kesenangan itu masing-masing ya. Iya. Proses untuk pemilihan itu masing-masing. Nah terus kalau apa tadi? Resiko memelihara konslet, iya. Pernah ngalamin apa? Saya pernah ngalamin modar, burung konsletannya modar pernah itu saya berkali-kali. Berkali-kali? Iya. Kenapa itu? Sakit. Jangan diiketin pernahnya ya, Bu. Berkali-kali berarti banyak nih. Yang Kenapa itu? Itu saya ngalamin kebanyakan itu sakit. Sakit Ya, umur, ketuaan. terus sakit yang mungkin karena dia apa ya? Ya, sakit. Ya intinya sakit lah. Sakit. Intinya sakit. Itu kalau sumpama konsletan, contoh ceweknya konslet, lakinya enggak, bertelur bisa nggak anaknya konslet? Ya juga. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kan yang saya bilang tadi itu namanya rezeki mas. Nggak ada DNA ya dari Ya, konsletan cuma itu? kan emang ada tipikal yang betina konslet, jantannya biasa, terus anakannya bagus-bagus, ada, banyak juga ada. Tapi kan nggak harus paten walaupun untuk dia indukan konslet, jantan konslet, betina enggak, terus Ya. anakannya harus diwajibkan konslet enggak. Jadi namanya kayak gitu kan hitungan saya rezeki juga ya, cara perawatan yang utama, konsistennya dia perawatannya gimana.